Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa UG TV dimanapun Anda berada. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam acara spesial UG Talk eksklusif Ibu Kota Negara, di mana pada seri ke-34 ini kita akan berbincang-bincang mengenai aksesibilitas pendukung Ibu Kota Negara IKN. Program UG Talk eksklusif tayang setiap hari Senin pada pukul 8.30 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pada kesempatan pagi ini, perbincangan ini kita akan dibagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama akan diisi oleh narasumber kita, Bapak Insinyur Joko Setiowarno, Magister Teknik, seorang pemerhati transportasi dan akademisi teknik sipil yang akan terhubung melalui Zoom. Dan narasumber kedua kita adalah Ibu Dr. Nadalina STMT yang telah hadir di studio bersama kita. Selamat pagi Bu Ina. Baik. Dan segmen ketiga nanti akan kita isi dengan perbincangan kedua narasumber kita yang akan mengupas permasalahan aksesibilitas di Ibu Kota Negara IKN. Sebagaimana telah kita ketahui, Ibu Kota Negara IKN telah memulai dalam tahap pembangunannya. Terletak di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian lagi di Kutai Kartanegara, Ibu Kota Negara dikelilingi oleh pesona alam yang indah, yang terdiri dari sungai-sungai yang cukup lebar, serta hutan-hutan dan 2 kota besar di Kalimantan Timur, yaitu Samarinda dan Balikpapan. Tentunya hal ini membutuhkan infrastruktur pendukung guna mencapai lokasi Ibu Kota Negara. Nah, jalan tol, pelabuhan, dan bandara merupakan infrastruktur yang menjadi perhatian pokok sebagai pendukung aksesibilitas Ibu Kota Negara. Sebelum memasuki perbincangan, kita saksikan sekilas gambaran kondisi infrastruktur Ibu Kota Negara yang telah dibangun melalui tayangan video berikut. Teluk Balikpapan mungkin menjadi teluk tersibuk di Indonesia saat ini. Ini tidak terlepas dari pembangunan IKN tahap 1 yang sudah dimulai dari bulan Juli 2022 sampai tahun 2024. Teluk Balikpapan pun menjadi simpul utama pergerakan orang dan barang melalui transportasi air. Kepadatan lalu lintas perairan didominasi feri, speedboat, atau perahu klotok yang lalu lalang mengangkut orang dari Balikpapan ke Penajam atau sebaliknya. Sesekali perahu tongkang batu bara berlalu lalang di perairan Teluk Balikpapan. Kapal tanker minyak tak jarang berpapasan. Balikpapan sebagai kota minyak membuat Teluk Balikpapan menjadi urat nadi transportasi air dari dulu hingga kini. Geliatnya semakin terlihat ketika pembangunan IKN semakin masif. Penduduk yang bolak-balik antara Balikpapan dan Penajam lebih banyak mengandalkan speedboat atau perahu bermotor dengan kapasitas penumpang lebih kecil. Berangkat dan datang di Pelabuhan Semayang yang ada di sisi utara Teluk Balikpapan, atau sebaliknya, datang dan pergi dari pelabuhan di Penajam yang berada di sisi selatan Teluk Balikpapan. Perairan Teluk Balikpapan relatif lebih tenang dibandingkan Selat Makassar yang tersambung dengan Teluk Balikpapan di sebelah timur. Perjalanan 15 menit dengan speedboat dari Pelabuhan Semayang ke Penajam relatif tidak banyak mengalami guncangan. Ombak kadang muncul, itu pun akibat kapal lain yang melintas sebelumnya. Mungkin ketenangan perairan Teluk tergantung cuaca atau angin yang bisa berubah sesuai siklus cuaca. Lalu lintas di Teluk Balikpapan yang semakin padat berakibat pada kapasitas atau daya dukung pelabuhan, baik di Balikpapan maupun di Penajam. Pengawasan dan keselamatan pun perlu ditingkatkan dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas sebagai dampak dari pembangunan IKN.
Frekuensi penyeberangan dengan speedboat atau ferry semakin meningkat. Kondisi tersebut berimbas pada perlunya kapasitas sandaran kapal di pelabuhan untuk lebih ditingkatkan. Pada jam sibuk, tak jarang feri yang akan berlabuh harus menunggu antrian karena semua feri di dermaga belum selesai bongkar muat, barang, dan orang. Pengembangan kapasitas kapal dan daya dukung pelabuhan menjadi prioritas agar pelabuhan di Balikpapan dan Penajam dapat mendukung peningkatan mobilitas orang dan logistik dalam pembangunan IKN. Demikian tadi sekilas gambaran tentang kondisi infrastruktur di Ibu Kota Negara. Selanjutnya kita akan menyaksikan paparan dari praktisi yang ikut serta mendalangi perencanaan Ibu Kota Negara kita, yaitu Insinyur Djoko Sutiowarno MT. Bapak Djoko Sutiowarno MT ini, beliau meraih magister dalam bidang transportasi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1988, menggeluti bidang transportasi sejak tahun 1985, diantaranya sebagai peneliti di bidang rekayasa transportasi jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, dan di Pusat Studi Urban PSU Lembaga Penelitian Universitas Katolik Sugio Pranoto. Beliau juga berperan sebagai anggota Dewan Pakar Badan Peneliti dan Pengembangan Balitbang Kementerian Perhubungan dan anggota tim penyusun Grand Design Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Nasional 2019-2024. Tergabung dalam berbagai asosiasi di bidang transportasi, dan terakhir beliau adalah Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat. Baik pemirsa, tanpa berpanjang kata lagi, segera kita akan sapa Bapak Insinyur Djoko Sutiowarno MT melalui Zoom. Selamat pagi Pak Djoko. Selamat pagi. Apa kabar nih Pak? Pagi yang cerah ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, membaca CV Pak Djoko yang cukup panjang ya di bidang transportasi serta melihat keterlibatan Bapak dalam Grand Design IKN gitu. Kalau kita bercerita semalam ya Pak ya, tentunya banyak informasi yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa UGTV dalam UG Talk eksklusif pagi ini. Kami persilakan Pak Djoko. Ya, makasih. Selamat pagi juga Bu Ina. Pagi, Jadi Pak. kami itu ya sejak 2019 diajar oleh Balitbang Kementerian Perhubungan. Sekarang Balitbang itu sudah berubah menjadi Badan Kebijakan Transportasi atau BKT, kalau dulu Badan Penelitian dan Pengembangan, untuk melakukan ya bersama dengan Balitbang pada saat itu 2019 membuat desain awal. Ya, masih secara umum saja. Namun tidak seperti sekarang, sudah lebih detail lagi, karena itu memang tugas dari Kemenhub menentukan titik-titik simpul, jaringan, kemudian fasilitas apa yang nanti akan dikembangkan di Ibu Kota Negara yang baru. Dan ini juga cukup banyak masukan, sehingga sekarang saya kira perkembangannya sudah jauh lebih baik dan sudah pada tahapan sekarang ini adalah tahapan untuk konstruksi yang memang targetnya 2024 sudah bisa digunakan minimal ya untuk upacara bendera 17 Agustus. Ya. Nah mungkin ini sekilas saja saya coba berikan materi umum aja. Nah, jadi inilah kira-kira bentuknya daerahnya kalau kita ambil di mana wilayahnya di Kota Balikpapan memang tidak jauh beda, tidak begitu jauh lokasinya. Ini ada Wispaku ya, jadi BKN di sebelah sini, dan ini menuju sana bisa melalui dua jalur sebenarnya. Kalau darat perairan ada, kemudian di jalan raya juga ada. Kemudian nanti ya akan dikembangkan yang lainnya.
Ya. Nah, memang di Teluk ini ada penyeberangan di sini, satu-satunya penyeberangan yang ada di Kalimantan. Yang lainnya penyeberangan Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa maupun Sulawesi. Tapi penyeberangan satu-satunya berada di Balikpapan. Hanya dia melewati Teluk Balikpapan. Selama ini tidak banyak yang mengenal teluk ini, tahunya kota Balikpapan. Ya, dan di ujungnya ada Pelabuhan Semayang. Sepaku ini adalah kecamatan yang mayoritas sebenarnya ini daerah satuan pemukiman SP atau transmigran lah dikatakan seperti itu ya. Ya kalau menggunakan jalan darat ya kalau sekarang kira-kira 1,5 sampai 2 jam. Kalau dulu jalannya provinsi, sekarang sudah jalan nasional dan sudah diperbaiki ya sehingga untuk mobilisasi juga. Nah ini adalah wilayah sebenarnya awal-awalnya untuk IKN itu. Jadi IKN itu wilayahnya adalah hutan tanaman industri. Jadi di sana ada 2 kawasan taman industri, HTI, ini yang memang dikelola oleh swasta dan dua-dua swasta, ya, oleh grupnya Pak Prabowo sendiri, kemudian ada grup lagi dari nggak salah Garuda Group itu. Tanoto. Nah, ini yang digunakan adalah yang Garuda Group, ini memang tanaman industri, sehingga kok lihat pohon-pohon seperti ini sudah tanaman industri, sudah tidak asli lagi. Ya, ini sudah dikelola puluhan tahun. Nah, ini jalan awalnya seperti ini. Jadi masih ada kayu-kayu yang kan mereka punya pelabuhan sendiri, tapi pabriknya justru tidak di Kalimantan, di Sumatera. Ya, jadi untuk bahan kertas ini ya kira-kira 5 tahun ditanam kemudian dibuat seperti ini ya, jadi kalau kita ke sana 2019 ini fotonya 2019 ini memang jalannya sudah lebar tapi ini kan jalan khusus ya, jalan khusus untuk kayu ya untuk tanaman. Jadi ini bukan yang sekarang tapi ini kondisi jalan 2019. Nah, sekarang sudah mulai ada, kemarin tahun lalu kan, sudah ada titik nol, buat seperti ini, ya. Kemudian kepala daerah juga ada acara selebrasi juga di sini, ya. Ini yang dilakukan tahun lalu. Ini di awal untuk munculnya yang seperti sekarang. Ya, ini jalan yang baru lah, ya, bagian dari hutan-hutan ini. Dan memang akan dipertahankan kecuali yang muncul. Ini saya ingat juga ketika kalau di Freeport itu ada kota Kuala Kencana, ada Tembagapura. Jadi mereka membangun kota baru itu, tidak semua kawasan-kawasan hutannya itu dihilangkan, tetap ada. Jadi kalau kita ke Kuala Kencana di Papua itu memang kotanya sejuk, ya seperti di Jawa padahal kondisinya itu di Papua. Ini memang saya ambil dari beberapa pemberitaan media, ya saya gabungkan aja dengan kondisi yang terbaru. Nah, ini di daerah. Jadi di sana itu ada penghubungnya juga sekalian Balikpapan, juga dia ada penghubung ke Kabupaten PPU. PPU itu Penajam Pasir Utara. Ya ini ada kota kabupaten di sana. Ini jalan penghubungnya juga yang sekarang sedang dikerjakan dan sudah hampir selesai. Ini juga kondisi jalan yang ini daerah Sepaku. Di Sepaku ini sebenarnya daerah transmigran yang sudah cukup makmur. Mereka punya perkebunan sawit, ya, agak jauh dari KIPP, kota induk pusat pemerintahan. Ini jaringan jalannya, kemudian ada juga penghubungnya sana jalan tol, tapi belum sampai ke kota negara, memang akan dihubungkan karena ini adalah tol pertama di Balikpapan, di Kalimantan ya. Tol Balikpapan Samarinda kalau kita menggunakan jalan biasa, jalan nasional 3 jam, tapi kalau menggunakan jalan tol ini memang 1 jam. Ya. Nah, ini pintu masuknya sampai dengan di Semboja ini adalah dekat dengan menuju akses ke ibu kota negara.
Jadi kalau dari Balikpapan ada KM 38, ya itu dari Semboja, itu langsung masuk ke ibu kota negara. Ya. Nah, ada jalur lain itu penghubung, ya penghubung dari Penajam, ya yang selama ini menggunakan ferry ini yang sudah lama rencana ini cukup lama, nggak salah hampir 5 tahun buat jembatan ini, ya jembatan Pulau Balang, karena di Teluk Balikpapan ada pulau, ya teluk tapi tengahnya ada pulau Balang namanya, disebut jembatan Pulau Balang. Ada 2 jembatan yang fenomenal yang cable stayed ini yang terpanjang. Jadi sudah terhubung kemarin tanggal 31 Oktober 2 tahun yang lalu, dan ini proses-proses pembangunannya. Bisa kita lihat seperti ini. Jadi ini adalah pulau sebelah kiri atas ini ya, ini Pulau Balang, kosong pulaunya. Ya, kemudian susili ini jembatannya sudah jadi dari Penajam, Pulau Balang sudah jadi lebih dahulu. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedua adalah yang ke Balikpapan. Ya, kota Balikpapan di sisi utaranya. Nah, ini dihubungkan, dan sekarang sudah terhubung. Proses-prosesnya pada saat pembangunan kemarin. Ini prosesnya. Dan menariknya memang ketika jembatan dari Penajam PPU itu menuju Pulau Balang belum bisa operasi, ini cukup ramai, terutama di sore hari untuk wisata. Ya, ini masalah kondisinya pada saat bulan puasa, bulan Ramadan. Sudah jadi. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ya seperti ini. Nah, inilah diperbesar ya. Jadi Penajam Pesisir Utara, ini ada jembatan sudah lama selesai, kemudian ke Pulau Balang, ya. Terus dia ini penghubungan daratnya dan ke Balikpapan. Ini Pulau Balang di tengah. Nah, sekarang sudah terhubung seperti ini. Ya, nah, tinggal nanti aksesnya saja ya, yang kelanjutan yang belum selesai seperti itu. Nah, ini kondisinya. Ya inilah. Nah, tapi di sisi lain juga nantinya ada jaringan kereta ya, akan dibuat, baik itu yang ada di kota Balikpapan maupun antar kota, dan yang terbaru adalah nanti ada di dalam KIPP sendiri, ya. Nah ini rencananya jadi ada layanan kereta bandara dari Bandara Sepinggan ke KIPP kota induknya, kemudian ada layanan kereta penumpang antar kota Trans Kalimantan. Jadi memang dari yang besar juga sudah dibuatkan di rencana induk Ripnas Perkereta Apian Nasional yang membuatkan, kemudian nanti ada barang juga Trans Kalimantan, kemudian ada prodi internal KIPP, dan di kota Balikpapan sendiri. Ya. Ini rencananya nanti konsepnya ada integrasi moda udara, ada moda laut, dan darat. Darat itu artinya kereta sama busnya juga. Ya. Ini kira-kira modelnya, ya. Dan ini mungkin tahapan sekarang baru studi kelayakan dan DED. Nah ini jaringannya kalau yang warna kuning ini adalah kereta antar kota. Ya kalau wilayahnya aglomerasinya IKN ini, ya nanti ada Bandara APT Pranoto di mana? Di Samarinda, terus terhubung ke kota Samarinda, kemudian ke kota Balikpapan, kemudian menyeberang juga sampai dengan di stasiun Simpang 3 Petung di Balikpapan, ini warna kuning. Kemudian ada kereta bandara dari stasiun Sepinggan, berarti di sini ada bandara, ya simpulnya selain bandaranya juga di Pranoto, juga di Balikpapan cukup besar ini kapasitasnya. Ya, ini akan nanti dihubungkan dengan kereta bandara menuju KIPP yang warna merah ini. Ya, oranye, yang warna oranye ini. Ya, kemudian selain tadi juga ada tingkat tol, ya, menghubung juga.
Ya, tapi tolnya sekarang sudah dikerjakan kalau keretanya belum. Kemudian di dalam kota Balikpapan sendiri, ya, ada juga. Ya. Dan yang warna biru ini juga jalur kereta kota Balikpapan dan kota perkotaan lah, antara Balikpapan sama IKN 143 kilo. Tapi kalau alternatif dari KA Bandara Seminggan, KKIPP 65 kilometer. Pertama ada alternatif keduanya 47 kilo. Ya, kilometer. Nanti dilihat yang mana yang kira-kira apakah dua-duanya bisa dibangun. Ya, ini kalau memang dua dibangun yang nggak ada alternatif, bisa dua-duanya. Tol bandara. Ya, nah, ini sudah perhitungan opsi-opsinya yang masih secara kasar. Ya. Nah, ini kondisi 2019 lalu, jadi inilah jaringan jalan yang sudah ada lalu, tapi sekarang mungkin sudah jauh bertambah. Ya. Nah, ini kondisi 2019. Jadi 2019 itu jalannya sudah lebar juga, tapi untuk jalan khusus. Jalan khusus seperti ini. Ya. Jadi mau harus izin masuk ke sini dan kita dipandu pada saat itu. Nah, di sana juga ada namanya menara untuk pengawasan. Ini sebenarnya disebut warna kuning ini, warna Sudarmo. Jadi menara itu fungsinya ini adalah sebenarnya untuk memantau kalau ada kebakaran hutan, katanya. Ya. Ini titik paling tinggi di sana. Ya. Jadi bukan titik nol, berbeda. Titik nolnya agak jauh dari sini. Ya, tidak begitu jauh, tapi ini adalah titik paling tinggi. Ini suasana di desa sekitarnya, Sepaku, ya seperti ini. Ini kondisi 2019. Nah, sekarang mulai dibuka rutenya, ya, rute dari baru tanggal 1 kemarin pelayanan, tapi tujuannya ke IKN, tapi sekarang tidak ke IKN karena orang bekerja paling tidak ke Sepaku lah. Ya, ke Sepaku, layanan bis Damri ini sebenarnya seperti bis AKDP lah kalau dia ya, atau aglomerasi aja lah. Ya, tapi ini bersubsidi, saya kira ini masih murah. Dan ini juga sebenarnya kalau lihat IKN-nya bagus, harus diganti bisnya, tidak seperti ini bis sudah usianya 5 tahun ya. Kalau sekarang mau pakai yang baru, saya kira itu jauh lebih baik nanti menggunakan bis-bis yang baru. Mungkin sementara itu dari saya, mungkin nanti kita diskusi lagi untuk hal lainnya, termasuk juga nanti akses untuk kereta lewati laut, ya. Laut artinya perairan yang ada di Teluk Balikpapan. Mungkin itu Bu Reli. Baik Pak Joko, ternyata tanpa banyak berita, ternyata sudah cukup jauh ya persiapan ibu kota negara yang baru kita ini. Tentunya semuanya sudah dipertimbangkan untuk menghadapi tantangan yang cukup rumit yang selalu muncul di ibu kota, terutama kemacetan sebagai dampak dari pusat kegiatan pemerintahan suatu negara. Bagaimana menurut Bu Ina persiapan transportasi atau infrastruktur di ibu kota negara kita ini sehubungan dengan dampaknya nanti setelah ibu kota ini sudah mulai beroperasi? Tentunya penghuninya juga akan banyak, kemudian transportasinya juga akan semakin banyak. Tentunya ibu kota negara yang baru ini harus lebih siap menghadapi permasalahan besar di ibu kota. Sebetulnya saya ada sedikit pertanyaan buat Pak Joko. Oh, gitu. Kalau yang tadi disampaikan kan lebih banyak ke arah perencanaan ke depannya. Mungkin Pak Joko bisa cerita sedikit tentang bagaimana pelaksanaan konstruksi sekarang, karena kan aksesnya masih sangat terbatas. Terus mobilisasi materialnya seperti apa, yang fakta konstruksinya kira-kira. Pak Joko mungkin ada yang, karena kan Pak Joko dekat tetangga, mungkin ada informasi yang kira-kira bisa disampaikan kepada pemirsa di TV ini. Silakan Pak. Mungkin sebelum ke Pak Joko, mungkin
tanggapan Bu Ina, bagaimana apa yang sudah ada di IKN kita ini tadi untuk menghadapi dampak ke depannya? Kalau saya sempat mengikuti cerita IKN khususnya untuk yang konektivitas, memang secara makro sistem transportasi ini sudah didesain mulai dari simpul-simpul terluar, jadi akses menuju internasional maupun nasional maupun regional sudah didesain. Untuk bandara di sekitar IKN sudah terbangun 2 atau sudah tersedia 2. Yang pertama adalah yang di Balikpapan dan Samarinda. Cukup menarik ya sebetulnya perbincangan ini nanti, tetapi segmen 1 sepertinya sudah harus kita tutup sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen 2 dengan menampilkan paparan yang akan diberikan oleh narasumber kita, Ibu Nahdalina. Kita ketemu lagi di segmen 2. Cublak suangnya tinggal enter, mambu ketumbung gudel, pak ampole rak leres sopong ruyon dele ake serpong dele kopong serpong dele kopong. Cublak suangnya tinggal enter, mambu ketumbung gudel, pak ampole rak leres sopong ruyon dele ake serpong dele kopong serpong dele kopong. Gundul pacocol gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, wakul glempang segane dari saratan, wakul glempang segane dari saratan. Gundul pacocol gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, wakul glempang segane dari saratan, wakul glempang segane dari saratan. Suwe ora jamu godong telo, suwe ora ketemu pisan gawe gelo, suwe ora jamu godong telo, suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Pemirsa UJ TV, kita kembali lagi pada segmen 2 UJ Talk eksklusif aksesibilitas pendukung Ibu Kota Negara IKN. Untuk segmen 2 ini kita akan lanjutkan perbincangan kita tadi mengenai proses konstruksi yang ada di IKN saat ini. Baik, silakan. Pak Joko. Nanti sebelum lanjut ke materi selanjutnya, mungkin sedikit ada saya ingin mendalami materi yang tadi kan sebagian besar itu konstruksinya banyak di jalan ya. Nah pada saat pembangunan sendiri kan butuh material yang didatangkan dari luar. Nah mungkin Pak Joko ada cerita sedikit mengenai transportasi yang didatangkan dari luar
yang akan masuk ke kawasan IKN untuk pembangunannya. Karena kan secara apa namanya aksesibilitas ya sampai saat ini kan masih terbatas ya. Nah, mungkin Pak Joko bisa sampaikan sedikit mengenai prakonstruksinya. Ya, di sana itu kan ada pelabuhan penumpang, ada 2 pelabuhan di Teluk Balikpapan, ini pelabuhan yang untuk umum. Itu ada pelabuhan Semayang sama pelabuhan penyeberangan Karingau. Nah, pelabuhan Semayang ini dioperasikan PT Pelindo, dia ngangkut penumpang dan barang. Tapi kalau penumpangnya itu dia menuju Pulau Jawa, khususnya ke Jawa Timur. Jadi ada pelabuhan Jawa Timur, terutama Tanjung Perak, yang menggunakan kapal-kapal besar KM, ya, dioperasikan oleh ada PT Pelni, ada juga swasta, itu ke Jawa Timur. Kemudian juga itu ngangkut barang juga sama kapal itu, sehingga produksi barang dari Jawa ke arah ke mana, ke Balikpapan itu untuk Kalimantan Timur lebih banyak dari Jawa Timur. Sementara dari Jawa Tengah itu mereka menggunakan pesawat, ya. Jadi penerbangan juga ada dari Semarang, ada penerbangan, kemudian Surabaya lebih banyak. Jadi justru di Jawa aksesnya lebih banyak di Jawa Timurnya. Oleh sebab itu jangan heran di sana itu yang paling banyak orang pendatangnya Jawa Timur. Termasuk juga di Kalimantan Timur itu ada kawasan perkebunan itu melayani angkutan-angkutan juga dari Jawa Timur. Bahkan kemarin sebulan yang lalu melihat perkembangannya IKN itu, kita cukup melihat nggak usah ke IKN, ke Jawa Timur aja dilihatnya itu berapa besarnya penambahan truk dan sebagainya, produksinya dari Jawa Timur. Ya. Kemudian selain pelabuhan Semayang, ada juga pelabuhan penyeberangan Karingau. Pelabuhan itu ya menyeberangkan, tadi saya katakan ada penyeberangan satu-satunya yang ada di Kalimantan, penyeberangan dari Karingau lewat Teluk Balikpapan menuju penyeberangan di Penajam Pasir Utara PPU. Nah, di situ setiap hari ada lakukan penyeberangan yang lebih kurang masalah 40 menit saya pernah menggunakan itu. Lambat juga, kapalnya besar-besar. Barang, jadi kalau termasuk bus juga, kalau ada yang menggunakan bis akap, karena ada bis akap Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, itu sementara ini lewat penyeberangan itu. Ya memang cukup lama, tapi nanti kalau sudah beroperasi jembatan Pulau Balang itu akan lebih dekat. Ya, tapi ini belum beroperasi, cuma secara umumnya, secara utuh jembatan sudah selesai, tapi aksesnya yang di darat yang belum selesai. Kalau itu sudah ada akan lebih cepat lagi. Sementara ini menggunakan itu. Kalau masyarakat sekitarnya itu lebih banyak mereka menyeberang dengan speedboat. Ada kampung yang ada di Balikpapan, dan Semayang itu mereka menyeberang dengan speedboat. Nah, itu yang lebih cepat dan walaupun agak mahal sedikit waktunya, 10-15 menit sudah mencapai di sana. Nah, penyeberangan lagi Karingau ini juga dia selain melayani penyeberangan jarak pendek, menyeberang danau Teluk Balikpapan, juga dia melayani penyeberangan antar pulau. Jadi penyeberangan yang ada di yang ke Sulawesi itu kapal-kapalnya berangkatnya bukan dari Semayang tapi dari pelabuhan penyeberangan Karingau. Itu ada ke Parepare, ada ke Makassar lewat dari sana. Ya, jadi kapal-kapal feri yang cukup besar karena teluknya juga cukup luas itu. Kemudian memang untuk logistik di sana di Teluk Balikpapan itu sudah ada pelabuhan khusus barang, ya, dikemas. Nah, itulah yang sebagian sekarang kalau mobilitas untuk ke ibu kota negara melewati lebih banyak melewati pelabuhan peti kemas itu ketimbang di Semayang, karena Semayang ini masuk kota Balikpapan juga jalannya kan terbatas ya, sempit-sempit juga. Apalagi kemarin ada kecelakaan juga di kota Balikpapan membahayakan. Pada saat 2019 kami membantu itu, kami sudah mengusulkan agar logistik itu lewat perairan saja, lewat Semayang, tapi
masuk lagi ke dalam sehingga tidak banyak mengganggu aktivitas di kota Balikpapan. Nah, sekarang sudah berjalan di samping itu juga nanti di ujung masih ada dermaga tapi itu kecil ya, milik khusus lah, milik HTI, usaha HTI ada di situ. Baik, itu kira-kira aksesnya yang sekarang ini digunakan. Baik, ternyata masih cukup banyak juga ya Pak ya yang harus disiapkan untuk aksesibilitas ke ibu kota negara. Baik, sebelum ke materi berikutnya mungkin kita akan lihat dulu tayangan video tentang daya dukung Pelabuhan Balikpapan berikut. Kota Balikpapan memiliki 2 pelabuhan penting yang mendukung pembangunan IKN melalui strategi konektivitas regional. Pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Karyangau. Kedua pelabuhan tersebut saat ini sudah beroperasi dan akan terus dikembangkan dalam mendukung pembangunan IKN. Pelabuhan Semayang terletak di Teluk Balikpapan, merupakan pelabuhan umum yang memiliki jalur pelayaran internasional serta melayani rute penumpang jarak jauh. Pelabuhan Semayang juga melayani penyeberangan dari Balikpapan ke Penajam dengan speedboat atau perahu motor. Mengacu ke rencana sistem jaringan transportasi di wilayah ibu kota Nusantara, Pelabuhan Semayang merupakan salah satu simpul konektivitas yang terhubung dengan IKN dengan kereta api perkotaan. Kedepannya, Pelabuhan Semayang akan terus dikembangkan menjadi sistem simpul konektivitas melalui jaringan transportasi laut dan udara yang memiliki fungsi strategis sebagai gerbang utama pergerakan barang dan orang, baik domestik maupun internasional untuk menunjang pencapaian strategi ekonomi ibu kota Nusantara. Pelabuhan kedua di Balikpapan adalah Pelabuhan Karyangau yang juga berada di Teluk Balikpapan. Pelabuhan ini sudah menyiapkan secara khusus pelabuhan peti kemas yang melayani angkutan logistik internasional. Pelabuhan ini terintegrasi dengan kawasan industri Karyangau. Saat ini, di Karyangau juga memiliki pelabuhan feri yang melayani penyeberangan ke Pelabuhan Penajam dan pelayaran ke kota-kota lain. Operator pelabuhannya adalah PT ASDP Indonesia Ferry. Layanan penyeberangan dari Balikpapan ke Pelabuhan Feri di Penajam atau sebaliknya tersedia 24 jam dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 1 jam. Mengacu ke rencana induk IKN, Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Karyangau masuk dalam penahapan arahan pemanfaatan ruang aspek industri dan pusat ekonomi di tahap 2 pembangunan Ibu Kota Nusantara tahun 2025 sampai 2029. Kedua pelabuhan menjadi infrastruktur penunjang luar kawasan IKN. Kedua pelabuhan tersebut akan terkoneksi dengan jaringan transportasi darat, khususnya jalan tol. Dalam konteks pengembangan IKN, kawasan industri direncanakan dikembangkan di daerah mitra Ibu Kota Nusantara, khususnya di sekitar Pelabuhan Karyangau di Kota Balikpapan, serta Pelabuhan Buluminung di Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan pertimbangan: pertama, kemudahan pembangunan pada tahap awal pengembangan Ibu Kota Nusantara; kedua, potensi integrasi dengan jaringan infrastruktur utama, khususnya pelabuhan, jalan primer, dan bandar udara; ketiga, tidak berada pada kawasan lindung; keempat, lahan yang relatif datar dan luas untuk pengembangan kawasan di masa depan; kelima, tidak berada pada kawasan pertanian; keenam, dekat dengan potensi angkatan kerja, khususnya penduduk setempat dan daerah mitra Ibu Kota Nusantara; dan ketujuh, ketersediaan lahan cukup besar untuk pengembangan di masa depan. Baik,
Untuk saat ini Pelabuhan Senayan dan Karyano sudah cukup siap untuk aksesibilitas dan masih akan dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya akan kita saksikan tayangan atau paparan dari materi yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Joko. Silakan Pak Joko. Pak Jokonya. Pak Joko masih di mute, Pak Joko. Oh, langsung. Oh, sepertinya Pak Joko masih mute ya. Jadi belum bisa terdengar Pak paparannya. Oke, saya ulangi. Oke, baik, terima kasih. Ya, tadi lupa. Ya, saya ulangi. Jadi ini kita yang tadi ini adalah pelabuhan penyeberangan di Penajam yang dikelola oleh PT Pelindo, PT ASDP. Ya, di PT ASDP itu dia mengelola pelabuhan dan menjadi operator juga penyeberangan. Nah, penyeberangan antara Penajam dengan Karingau ini tidak hanya didominasi oleh kapal-kapal penyeberangan milik ASDP, tetapi juga ada yang lainnya, ya, ada yang swasta juga. Ya, kalau nggak salah ada 7 atau 8 perusahaan itu yang menjadi operatornya. Penyeberangan ini yang memang cukup lama karena memang di Teluk, jadi kalau nggak salah 40 sampai 1 jam. Ini pelayanan 24 jam, seperti halnya penyeberangan Merak Bakahuni, Giliman, Ketapang. Jadi di Indonesia itu nggak salah ada 3 penyeberangan yang beroperasi 24 jam. Ya. Bus akap lewat sini juga, saya katakan bus akap dari Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda melalui ini. Namun nanti kalau sudah terhubung Pulau Balang, bisnya lebih cepat lewat sana ketimbang lewat di sini. Ya, saya nggak tahu nanti fungsinya akan berubah lah. Ya. Itu ini pelabuhan Karingau. Nah, Karingau tadi selain melayani penyeberangan juga ya penyeberangan antar pulau ke Sulawesi dengan kapal yang lebih besar. Ini kapal-kapal yang kecil yang penyeberangan itu. Ya. Nah, ini adalah speedboat. Ya, seperti yang masyarakat tadi saya katakan. Cuman kalau ini memang cepat, ya, murah sih tidak relatif lah ya. Cuman tidak berkeselamatan, mestinya seperti ini nggak boleh karena kapal gini karena yang terbuka harus punya menggunakan jaket pelampung. Ini yang harus dilakukan pembinaan sebenarnya, dan ini juga nanti menjadi masalah sosial juga di skala nanti mulai dioperasikan katakanlah selain kami itu ada jalur perairan komuter, selain nanti ada kereta, ada bis juga menggunakan tol Balikpapan untuk kapal, untuk perairan. Nah, mereka ini harus dilakukan pembinaan. Nah, ini tugas pemerintah, ya. Bagaimana masalah-masalah sosial ini, kalau tadi masalah teknis dengan gamblang mungkin selama ini banyak yang gamblang, tapi ini belum disentuh ini. Nah, setahu saya sekarang ada riset dari BRIN Institut Transportasi, riset mereka adalah masalah sosial ekonomi, salah satunya seperti ini, dampak bagi masyarakat yang nantinya terdampak dengan ada penggunanya IKN, ya. Termasuk juga kalau di IKN itu di Kalimantan Timur itu ada daerah tertinggal 3T, tertinggal dalam arti aksesibilitas sebenarnya, ya. Ada Kabupaten Mahakam, Ulu, Mahalu. Sampai saat ini akses mereka selain udara melalui perairan Sungai Mahakam. Namun kalau kondisi surut, nah ini agak susah, jadi dengan udara. Udara perintis juga terbatas. Ya. Sekarang sedang dipercepat jalan rayanya menuju kabupaten ibu kotanya Ujung Bilang
mudah-mudahan sebelum IKN yang tahun depan 24 operasi itu jalan sudah ada. Nanti berikutnya ya habis perintis dulu. Sekarang menggunakan jalan yang ada, saya nggak punya tampilan gambarnya, itu bisa 15 jam antara Ujung Bilang menuju Samarinda karena jalannya buruk sekali aksesnya. PUPR sedang membangun jaringan itu. Nah, ini pelabuhan dari Semayang ya di Kota Balikpapan, jadi di ujungnya. Ini yang melayani penumpang dikelola oleh PT Pelindo. Ini yang kapal-kapalnya ke Jawa Timur khususnya lewati ini, ya penumpang maupun barang. Ini sepanjang aktivitas di Teluk Balikpapan, Teluk tapi cukup luas ini. Kapal-kapal ya pengangkut, karena sepanjang Teluk nanti ada banyak pelabuhan khusus juga yang milik perusahaan batu bara dan sebagainya. Nah, ini pelabuhan-pelabuhan sepanjang Teluk Balikpapan. Ya, ada sawit, ada pelabuhan pupuk dan sebagainya. Ini aktivitasnya. Kemudian ini pada saat dulu 2019 Pulau Balang dari laut, ya, dari Teluk Balikpapan. Nah, ini adalah tadi sudah ada pelabuhan peti kemas. Ini yang operatornya swasta, PT Kaltim Karingau Terminal. Ya, ini agak menjorok ke dalam, jadi agak jauh dari daerah ini, masih di wilayah Kota Balikpapan. Ya, Kota Balikpapan cukup luas, tapi di daerah utaranya lagi. Nah, inilah sebagian logistik lewat sini, jadi lewat Daerah Semayang, tapi ini jauh lebih aman dari gangguan karena ini punya akses jalan, nanti bisa langsung menuju kawasan inti pusat pemerintahan yang sekarang sedang dibangun dan cukup banyak antara yang di bawah oleh ini. Ya, ini aktivitas 2019 seperti ini. Nah, kemudian kalau menuju Teluk Balikpapan di ujungnya ini ada desa-desa yang jangkauan desanya itu hanya bisa pakai speedboat. Makanya ada layanan ini puskesmas berjalan. Ini kampung-kampung nelayan di ujung Teluk Balikpapan. Ya. Nah, kemudian kalau kita sampai di sana mendarat, ini wilayah Penajam, ya Penajam yang pada saat itu 2019 pun sudah mulai dibangun. Ya, jadi pembangunannya sudah lama tuh, akses jaringan jalannya. Ya sudah dibangun, ini wilayah di Penajam, jadi kan sepakat, tapi di Penajamnya ya ada beberapa wilayah ya jalannya juga ini sudah aksesnya sudah mulai terbangun 2019 ya. Ini memang ada perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi di daerah kawasan ini. Mungkin itu dulu untuk presensi yang kedua sebelum kita nanti yang ketiga. Terima kasih. Baik, kepada Bu Ina barangkali ada tanggapan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joko tadi? Ya, mungkin nanti sesi ketiga lebih ke arah perencanaan ke depannya seperti apa ya Pak ya. Tapi saya mau ingin tadi menindaklanjuti cerita tentang bagaimana barang-barang yang datang tadi melalui yang dari Jawa Timur itu bisa masuk ya. Sepertinya material-materialnya didatangkan dari Jawa Timur masuk ke pusat KIP yang sedang dibangun. Mungkin Bapak ada sedikit informasi mengenai itu, karena buat orang secara umum itu masih banyak yang belum tahu gimana ini barang bisa datang langsung masih di tengah-tengah hutan gitu ya. Mungkin Pak Joko ada pengalamannya sehingga kami bisa di-share mengenai material-material logistik yang nantinya akan dijadikan bahan konstruksi di IKN-nya gitu. Ya, karena mengingat waktu, tentunya ini modelnya fabrikasi ya. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang, saya kebetulan setelah pandemi itu belum sampai ke sana lagi. Tapi saya selalu mengikuti melalui YouTube yang mereka tiap hari itu memberikan informasi. Jadi memang pembangunannya fabrikasi, jadi nggak mungkin dengan batas satu persatu bangun seperti itu, tidak. Karena mengingat
kondisinya dan harus dipercepat lah. Nah, di sana juga kawasan perumahannya kan modelnya blok-blok dan rumah susun, ya ada rumah-rumah yang bangun 4 sampai 5 lantai, apalagi itu konturnya juga tidak datar, sehingga juga kondisi-kondisi yang memang harus dibangun di sana lebih pada aplikasi. Sekarang yang jelas sampai saat ini persiapan ya dengan kondisi jalan yang ada, ya material sudah didatangkan, sembari juga memperbaiki aksesibilitas yang menuju kawasan-kawasan yang akan mulai terbangun. Targetnya adalah kawasan inti pusat pemerintahan itu ada Istana Negara, ada Istana Wakil Presiden juga, selain juga perumahan-perumahan ya, untuk ASN, termasuk juga kantor-kantor pusat pemerintahan, ya dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ada juga kepolisian. Yang inti ini sudah masuk, ya. Tapi saya kira tidak bisa seluruhnya lah, masih tahapan itu. Tapi untuk PU-nya memang di awal sudah masuk, karena mereka juga yang banyak mengejar. Lebih detailnya sudah sering sudah diseminarkan juga apa saja yang akan dibangun dan sekarang sedang proses ke arah sana. Ya memang kalau tadi material melalui pelabuhan Batu Mas itu jauh lebih aman. Jaringan jalannya juga sudah terhubung. Sekarang ini tidak banyak melewati kawasan pemukiman, apalagi ini kendaraan berat, ya. Mesti odol juga, walaupun dilarang namanya agak susah juga ini ya. Karena materialnya butuh banyak dan cepat. Dari Pulau Jawa kapalnya bisa masuk, yang melalui pelabuhan melalui pelabuhan itu dari Tanjung Balikpapan, ya, terutama akses yang paling banyak dari Jawa Timur dan mungkin sebagian juga ada dari Tanjung Priok. Tapi kalau setelah saya mau dari Jawa Tengah itu dia tidak memiliki akses ke Kaltim, tapi aksesnya ke Kalimantan Barat. Selatan pun maka akses pelabuhannya masih banyak di Jawa Timur, karena Jawa Timur hubnya itu kalau salah ada 5 pelabuhan, tidak hanya di Tanjung Perak, tapi ada juga di Lamongan, ada di Gresik, ada juga berasal di Probolinggo, di Pasuruan itu ada pelabuhan. Dia punya 5 hub, cukup banyak. Jadi perkembangan di IKN itu bisa juga berimbas di Jawa Timur. Jadi saya katakan termasuk juga truk-truknya, ya, itu banyak kalau saya rekorsi buatkan di Jawa Timur jauh lebih mudah hasilnya ketimbang di Jawa Tengah. Ini sebenarnya kalau berbagi dengan Jawa Tengah kan bisa imbasnya juga ekonomi ke Jawa Tengah. Nah, sementara masih didominasi di Jawa Timur karena hub Jawa Tengah Tanjung Priok tidak memiliki akses menuju pelabuhan Tanjung Mas menuju pelabuhan yang ada di Semayang maupun di Karingau, gitu. Baik, Pak Joko. Tentunya masih banyak ya Pak ya yang bisa disampaikan nanti, tapi akan kita lanjutkan lagi pemirsa di segmen 3. Baik, kita harus akhiri segmen 2 ini, akan kita lanjutkan dengan perbincangan antara narasumber pertama, Pak Joko dan Bu Ina di segmen ketiga. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pisangku belum masak, masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung
bari-bari, manggalepak manggalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Jari kaki sintak, dahuluan kan masak. Jari kaki sintak, dahuluan kan masak. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Manggaricak, manggaricak, patah kayu bengkok. Tanduk sapi, kuli bir bawang. Tanduk sapi, kuli bir bawang. Nang mana batis kutung, dikitip di bawang. Nang mana batis kutung, dikitip di bawang. Pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Manggalepak, manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. 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 Pemirsa UJ TV, kita kembali pada segmen 3, UJ Talk eksklusif Ibu Kota Negara, aksesibilitas pendukung. Untuk segmen 3 ini, kita akan diskusikan tentang sarana atau infrastruktur yang ada di sana. Kita mulai dari Bu Ina, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, mungkin di segmen 3 ini lebih banyak bercerita tentang perencanaan ke depannya. Mungkin saya tidak akan memberikan bahan tayang ya, karena nanti mungkin ada duplikasi dengan materi yang disampaikan oleh Pak Joko. Jadi IKN ini secara umum terkoneksi dengan dua, tadi saya sudah sampaikan, dua bandara yang internasional kelasnya, yaitu Sepinggan di Balikpapan dan di Samarinda. Nah, selain itu juga tadi sudah banyak dijelaskan mengenai Pelabuhan Karyangau dan Pelabuhan Pelindo yang ada di Balikpapan. Tapi selain itu juga mungkin ada beberapa rencana ke depan, terutama terkait di daratnya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Joko memang betul, akan bagaimana ke depannya yang ASDP tadi, terutama yang sifatnya personal ya. Jadi penyeberangan rakyat itu bagaimana nanti kelanjutannya, karena ke depannya semuanya hampir melalui darat, terkoneksi dengan pelabuhan dan bandara. Sesudah itu masuk tol, sesudah itu juga akan terbangun jaringan kereta, baik antar kota, di dalam kota maupun dari Sepinggan, dari bandara. Jadi secara sistem hampir semua moda transportasi mendukung pelaksanaan atau aksesibilitas kegiatan yang ada di IKN tersebut. Nah, selain itu juga
akan ada transportasi yang disebut smart transportation ya, smart city, smart transportation yang mungkin di sini tidak akan dibahas atau pernah dibahas sebelumnya sesinya di talk show yang seri ke 14 kalau nggak salah gitu ya. Itu sudah dijelaskan juga mengenai bagaimana sistem yang nanti di KIPP-nya akan berkembang transportasi yang sifatnya lebih modern gitu ya. Selebihnya mungkin ada yang akan disampaikan oleh Pak Joko mengenai perencana ke depannya. Silakan Pak Joko. Oh ya, saya lanjutkan ya. Baik, ini suara saya terdengar ya. Sudah terdengar Sudah, Pak. Pak. Ini sambil yang sudah ada, ini tidak membuat yang baru karena ini juga bagian dari yang dikembangkan. Yang jelas nanti ada sistemnya apa, ada konektivitas intermoda dan pendukungnya, yang dimana memang motorisnya ada transportasi sungai danau penyeberangan, ada BRT-nya, non motorisnya tentunya biasanya BRT dan pesepeda. Ya, motorisnya juga ada, pakai autonomous BRT, autonomous bus, LRT, dan sebagainya. Nah, ini yang di kawasan pusat, nah, ya pusat, nanti ya KIPP-nya ada autonomous minibus, dan ini sudah mulai dikembangkan ini di BES. Jadi ada ya, ada kereta perkotaan tadi ya, ini yang masuk sampai dengan autonomous BRT-nya juga akan dikembangkan di KIPP di kawasan intinya ini. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk layanannya yang mana nanti ini akan dikembangkan ya, minimal ini sudah transportasi hijau, green transport, jadi menggunakan kendaraan listrik, kemudian sistemnya juga ETS ya, termasuk juga mengembangkan orang dengan beberapa IKU yang ada ya. Sungai, ya tadi dikatakan bagaimana melalui perairan, ya, ada air, mungkin dari pelabuhan Semayang tadi, ya bilion-bilion termasuk juga ada kalau kemungkinan di Jakarta dibangun, ada rel kecil juga bisa dikembangkan. Ya. Nah ini pelabuhannya tadi, kalau kita lihat ini nomor 6, ini Semayang, ya, kalau Semayang nomor 6 ini, ya. Nah, Semayang, kemudian lokasi IKN-nya jauh ini nomor 1. Nah, IC-nya ada 2, ya ada IC Petani Manembak IHM. Nah, ini kawasannya. Kemudian yang ketiga, ini Kartika Utama. Jadi ada 2 HTI di sini, sambil dikembangkan yang milik IC Kartika Utama. Ya, 2 ini masih kawasannya juga melalui ini. Pelabuhan, mereka punya pelabuhan sendiri juga khusus ya. Kemudian penyeberangan yang nomor 5, ini penyeberangan, ini yang nomor 5 penyeberangan dari Kaliurang ke Penajam ya. Kemudian yang lainnya ada simpul-simpul ya, bandara dan sebagainya. Nah, ini pengembangan pelabuhan ya, makanya ada sistem navigasi khusus di kawasan ini. Nah, ini Teluk Balikpapan, ini tadi lebih jelas lagi, terus Semayang, terminal, AKT, ini untuk dikemas ya. Nah, ini dia punya pelabuhan yang kecil-kecil, namanya terminal khusus. Karena tadi kayu-kayunya masuknya ke sini diangkut, ya. Jadi nggak masuk kota Balikpapan, tapi orang sebenarnya selama ini pun mereka sudah menggunakan jalur ini, jalur apa, pelabuhan Teluk Balikpapan untuk mengangkut kayu yang nanti selanjutnya dibawa ke pabrikannya di Sumatera. Jadi alur pelayaran sudah dimanfaatkan, dan sepanjang ini juga yang sisi kanan ini wilayah kota Balikpapan yang banyak pelabuhan-pelabuhan kecil. Ya. Penajam belum, nanti mungkin imbasnya kan Pulau Penajam, di sini pelabuhan
Jadi kalau ini nanti menyeberang, ini sudah ada, ini lewat di sini, jadi nggak lewat di sini lagi bis-bis besar. Nah, ini sering pelabuhan Semayang, ya lokasinya terbatas dia, jadi dikembangkan lagi. Ini pemukiman cukup padat, ini kalau nggak salah ada wilayah ritual yang harus dikembangkan, ya udah terbatas. Makanya perlu pengembangan pelabuhan lainnya selain di Semayang tetap untuk depan banyak digunakan penumpang aja. Ya. Ini pelabuhan udara nanti ada 3 akan dibangun yang ini di Balikpapan yang sudah beroperasi sekarang. Kapasitasnya ini runway-nya 2.500 dengan lebar 45, kira sudah sepadan lah. Ya, perkiraannya 2,75 juta penumpang per tahun. Panjang runway-nya sudah dipanjang. Ya. Kemudian ada juga ini rencana pengembangan. Nah, jadi masih dikembangkan lagi ternyata. Ya runway-nya diperpanjang dari 2.500 menjadi 3.250. Ya, perpanjang lagi. Ya, kemudian yang warna merah ini perpanjangan ditambah ada taxiway dan apron. Yang kartunya kalau dulu 4.000, ini 18.000, jadi berapa kali lipat ya? 4 kali lipat. Ya, penumpangnya juga akan menambah luasannya. Di ujung di Nusa Marunda sudah ada existing untuk PT Pranoto, ada rencana pengembangan juga, ya, penambahan sisi udara, runway-nya 2.250 sekarang menjadi 3.000. Ya, kapasitas kargonya juga akan ditambah. Ini pengembangan ke depan di terminal di Bandar Udara APT Pranoto. Nah, aksesnya jelas tadi selain nanti ada jalan raya, juga jalan kereta untuk kereta perkotaan. Termasuk kereta bandara ada yang dari AP. Ya. Nah, yang terbaru adalah Bandar Udara VIP. Nah, bandara ini terletak di Kabupaten PU, sebelah Jawa Utara. Ini berkaitan dengan baru. Jadi kalau kenapa harus ada di VIP? Ini kalau kita lihat sekarang seperti Bandara Halim. Jadi kegiatan presiden itu tentunya jangan sampai mengganggu umum. Nah, kalau kemarin itu kan ketika Halim diperbaiki penerbangannya ke arah ini Soekarno-Hatta, cukup agak mengganggu juga. Tapi sekarang sudah selesai Halim diberikan. Nah, sekarang sama juga fungsinya nanti pesawat presiden taruh di bandara DKI. Sebenarnya bandara ini sudah lama direncanakan, tapi pada saat itu hanya untuk bandara untuk Kabupaten PPU. Nah, kebetulan sekarang ada IKN, ya udah dikembangkan berikutnya jadi bandara khusus. Ya, ini sedang proses sekarang, pembangunan belum, tapi ini sudah ada perencanaannya. Ya. Jadi pengembangan runway-nya sudah langsung 3.000 ke presiden, pesawat khususnya nanti di VVIP. Nah, itu tentunya pakai smart airport lah, dengan di airport di jalan juga sama. Perencanaan smart city ini sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, sekarang sudah ada master plan ITS-nya. Mungkin nanti akan dibahas sendiri aja oleh Bu Ina dan Bu Riri menghadapi ITS bagaimana di IKN. Ini menarik, ya, pembahasannya sendiri itu bisa 2 jam. Ya, pembahasannya bagaimana di darat, di laut, udara, kereta api, dan mengintegrasikannya. Itu yang penting, ya, integrasi segalanya. Nah, ini nanti di kawasan bisnis kira-kira seperti inilah. Kalau pernah ke Putrajaya, ini tidak jauh beda lah, cuma Putrajaya lebih banyak belum pakai ini ya. Tapi arah ke depan memang sudah menggunakan kota cerdas, ya, dalam kota memang dimaksimalkan pejalan kaki, ya, cukup lebar, dan kendaraannya juga ini otonomus, ya, ada jalur sepedanya juga menyatu seperti di kawasan di pusat pemerintahannya. Gambarnya kira-kira
seperti nantinya. Mudah-mudahan tidak jauh beda pohonannya juga, tapi ya pohonnya mungkin baru, tidak yang seperti itu. Ya, sisa diberikannya masih ada, tapi memang sengaja di sana dibuatkan bagaimana dalam waktu singkat ya sudah hijau kembali ya di pusat pemerintahan. Ini kira-kira videonya sebentar bisa dilihat. Ini pergerakan yang ada. Ya, ini sebesar transit dan sebagainya, lebih banyak memang pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan listrik ya di perkota. Ya, ini kondisi saat ini ya, ini yang kondisi kemarin pada saat masih yang jelas inilah nanti gambarannya sektor ekonomi kayak baru, jadi ada energi rendah karbon dan sebagainya. Yang warna merah ini masuk IKN Nusantara ya, ada. Dan jangan lupa Balikpapan pun akan dikembangkan sekarang. Tahun depan sudah mulai dipikirkan di kota Balikpapan itu adalah sebelum nanti di IKN Nusantara, Balikpapan harus sudah memiliki angkutan umum yang bagus. Kalau sekarang kan angkot-angkot akan dihilangkan, angkotnya hilang, tapi tentunya bukan pengusahanya hilang. Jadi konsepnya adalah seperti di Bandung atau di Bogor, kalau di Bogor Transpakuan, di Bandung Transmetro Pasundan, itu akan dikembangkan di kota Balikpapan. Saya nggak tahu Trans apa namanya nanti, ya. Itu sebagai awal. Selain tadi antara Balikpapan dengan IKN, sementara sampai Sepaku sudah ada konsep bisnis transport. Nanti di kotanya, ya setidaknya 2024 sudah beroperasi ya untuk di kota Balikpapan. Tapi diupayakan akhir tahun 2023 sudah kelihatan bentuknya. Seperti halnya 11 kota yang dikembangkan dengan skema pembelian layanan atau BD service. Ya, sekarang sudah ada di Kalimantan, itu di Banjarmasin, Trans Banjar Bangkulan. Ya, ini juga nanti akan ada di Banjarmasin. Juga Samarinda berikutnya masuk konsep-konsep itu, karena termasuk juga di Penajam, paling tidak kota pendukung ini harus sama bagusnya. Ya, jadi jangan jauh tertinggal dengan IKN. Kalau mengenai jauh berbeda, tidak jauh bedanya seperti Jabodetabek, Jakartanya maju, tapi Kabupaten Bogor itu seperti tertinggal sekali. Ini jangan sampai terulang kejadian hal yang sama di IKN Nusantara. Oleh sebab itu, aspek sosial juga harus diperhatikan, ya. Bagaimana masyarakat di sekitar ini, ya, Samarinda, di Balikpapan, kemudian di Penajam, mereka akan menghadapi sistem transportasi yang baru. Mereka tidak gagap, tapi mereka bisa bagian dari upaya untuk membuat transportasi yang cerdas di IKN dan kawasan sekitar. Mungkin itu dari saya, Rina. Ini kita diskusikan masih berapa? 10 menit ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko. Masih ada beberapa pertanyaan yang ingin kita sampaikan untuk Pak Joko, tapi sebelumnya kita saksikan dulu tayangan video tentang infrastruktur jalan tol yang sudah ada di IKN. Akses menuju IKN, khususnya ke titik nol atau kawasan inti pusat pemerintahan di Kecamatan PMPU ada dua alternatif. Pertama, dari Balikpapan melalui tol Balikpapan Samarinda. Keluar tol di kilometer 38 di Kecamatan Samboja. Masih berapa menit lagi nggak? Perjalanan ke titik nol dilanjutkan melalui Jalan Ayani sekitar 80 km dengan waktu tempuh 1,5 sampai 2 jam tergantung kepadatan lalu lintas. Alternatif kedua, dari Balikpapan menyeberangi Teluk Balikpapan dengan feri atau speedboat. Perjalanan dilanjutkan jalan darat, yaitu Jalan Ayani ke titik nol sekitar 60 km dengan waktu tempuh 1,5 sampai 2 jam. Jarak jalan darat dari kantor Pemda PPU ke titik nol sekitar 60 km. Sesuai rencana induk IKN,
aksesibilitas dan konektivitas ke IKN akan terus dikembangkan. Infrastruktur transportasi akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan akses langsung di dalam ibu kota Nusantara dan kawasan 3 kota serta akses ke jalur nasional dan internasional. Prinsip utama strategi transportasi kota yang terhubung meliputi: pertama, konektivitas eksternal mengutamakan keterhubungan dengan jaringan layanan penumpang dan logistik yang cepat dan langsung dari atau ke wilayah ibu kota Nusantara dengan kota-kota di sekitarnya dengan layanan domestik dan internasional. Kedua, konektivitas internal mengutamakan koneksi angkutan umum massal yang cepat dan langsung antara subpusat ibu kota Nusantara untuk memastikan konektivitas internal aglomerasi yang kuat dan pemanfaatan serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Ketiga, pintu gerbang memanfaatkan pengembangan serta integrasi gerbang udara dan laut yang ada serta mendukung pengembangan kawasan 3 kota. Jaringan transportasi akan dikembangkan sesuai dengan strategi pembangunan ekonomi jangka panjang melalui konektivitas antara pusat ekonomi dan infrastruktur transportasi utama seperti bandara dan pelabuhan. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi segmen ini dengan beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh Bu Ina. Silakan Bu Ina. Ya, terima kasih. Mungkin ini bukan pertanyaan sih, sebetulnya bisa ke arah diskusi. Saya dapat materi yang dari Kementerian PU ya, ada rencana pembangunan jalan tol menuju IKN. Dan yang sudah ada sekarang itu yang jalan tol Balikpapan Samarinda. Nah, nanti akan dihubungkan juga ke IKN dengan, kalau saya tidak salah, ini ROW-nya sekitar 120 meter, jadi bisa terbayang gitu ya, suatu jalan tol yang di Jakarta pun belum ada yang ROW-nya sampai 120. Jadi diperkirakan ini nanti akan ada 4 lane, masing-masing arah 4, jadi ada 8. Mungkin di Jakarta atau di Cikampek sudah 4 dan double ada yang elevatednya juga, tapi kalau di IKN mungkin karena lalu lintasnya tidak akan sebanyak itu, dengan ROW yang cukup lebar 120, pasti kita bisa bayangkan bahwa sebetulnya nanti akan ada jalan utama menuju IKN yang kira-kira punya view yang cukup menarik, di mana kiri kanannya akan tetap hijau. Selain itu juga ada yang menggunakan ROW sekitar 40 meter, sekitar masing-masing 3 lane, jadi ada 6 lane ya, ada 6 lajur yang dikombinasikan dengan jalur khusus angkutan BRT ya, angkutan umum. Yang lainnya ada yang ROW-nya 16. Di sini kalau saya lihat khusus untuk angkutan mobil, jadi tidak share lane dengan angkutan umum ya, tapi difasilitasi juga oleh jalur khusus sepeda. Jadi kalau kita bisa bayangkan, nanti akan tertata lebih nyaman karena memang dibuat kotanya sedemikian rupa sehingga nanti akhirnya zero emisi. Dan yang masuk ke lokasi tersebut juga teknologinya sudah menggunakan listrik semua, hampir tidak ada polusi. Jadi nanti akan terbayang suatu ibu kota negara yang kira-kira udaranya sangat bersih, dikelilingi oleh hutan. Kira-kira tingkat kenyamanannya jauh dibanding Jakarta sekarang mungkin ya. Tapi bukan untuk dibandingkan sebetulnya, karena memang peruntukannya sedikit berbeda. Nah, mungkin dari Pak Joko ada yang gambaran sebetulnya yang sekarang perencanaannya lebih konkretnya seperti apa gitu ya, karena memang ini terus berubah ya, sesuai dengan hasil studi-studi ke depan gitu ya, terkait dengan sistem jaringan jalannya. Ya, kalau kita lihat darat itu kan
ini Bu. Jadi darat itu tidak hanya jalan raya tapi ada jalan rel ya. Jadi ini pengalaman mungkin kalau lihat jalan tol di Sumatera itu ROI-nya sampai 100-120 meter. Ya tujuannya apa selain jalan tol nanti di situ juga akan bangun jalan kereta. Nah hal yang sama juga dipikirkan untuk di Balikpapan ini KN. Ya jadi 1 kali bebas lahan untuk jalan tol. Kalau jalan tol kan 50 meter cukup. Ya, nah sisanya tadi mungkin dia buat konsep sepeda. Jadi sepeda antar kota. Sepeda antar kota ini kan sebenarnya sudah ada di banyak negara itu. Ya, di Korea aja sepeda antar kota ada, dia dimanfaatkan jalur kereta yang tidak setelah ada kereta cepat, jalur kereta yang lama ditinggalkan itu diganti dengan untuk jadi jalur sepeda antar kota. Nah ini juga masuk ke sana. Jadi termasuk juga tol Sumatera rencananya ada jalur sepeda. Jadi orang mau bersepeda antar kota itu bisa. Ya, jadi bisa jalur sepeda, tapi tentunya tidak jadi satu lah, dia punya jalur sendiri nantinya ya. Kita pikir untuk keselamatannya juga dan kereta. Jadi kereta itu kan yang antar kota itu, ya antar kota dari Balikpapan memang ada alternatif 1 dan 2 tadi pilihannya yang mana, tapi kelihatannya yang tadi dia beriringan dengan jalan tol. Ya, jadi ada pilihan lah, tidak bersaing orang memilih. Kalau mau kendaraan tol silakan. Ya pilihannya atau dia pakai kereta bandara ya itu yang karena tolnya juga kan tol Balikpapan Samarinda dia terhubung ke bandara juga. Nah nanti itu juga ada sehingga RW yang ada itu memang benar-benar dimanfaatkan untuk jalur sepeda, jalur kendaraan bermotor, tapi namanya tidak untuk sepeda motor, banyak yang menentang. Jadi sepeda motor nggak diberikan untuk jalur yang khusus. Lebih baik menggunakan angkutan umum saja dan kereta perkotaan. Itu Bu Inayah. Nah, jadi perkembangannya memang dinamis. Jadi 1 kali bebas lahan daripada nanti bebas lahan di kereta, bebas lahan sudah kemudian 1 kali aja bisa untuk 2 moda transportasi kereta maupun jalan tol. Gitu. Tapi jalan utama juga masih ada. Nanti kan bis yang ada bis yang lewat jalan tol, ada bis yang lewat di jalur biasa, karena kan masih ada pemukiman juga, ya kan, masyarakat yang bermukim di Kesepaku itu kalau selama perjalanan 2 jam itu berpikir panjang itu juga mereka harus ada fasilitas untuk bis, ya boleh kata bis aglomerasi lah, gitu ya. Oke baik, terima kasih Pak Joko. Perkembangannya ternyata perencanaannya ternyata sudah cukup matang ya untuk IKN ini. Juga begitu juga dengan pembangunannya sudah banyak yang sudah diselesaikan. Tinggal kita menunggu kapan nih kita bisa merasa aman dan nyaman berpindah ke ibu kota yang baru. Baik pemirsa, segmen 3 ini harus kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan acara UG Talk eksklusif IKN. Juga kepada narasumber kita Bapak Joko dan Bu Nahdalina, terima kasih sudah hadir meramaikan acara ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di UG Talks eksklusif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.